Nona, apakah di sini menyajikan masakan barat? Tidak. Oh, oke. Terima kasih. Semua restoran barat seharusnya sudah tutup pada jam segini. Ya, saya sudah pergi ke beberapa restoran. Saya lihat restoran Anda masih buka, jadi saya mampir untuk bertanya. Hari ini ulang tahun anak saya. Dia belum pernah mencicipi masakan barat sebelumnya. Ini salah saya. Saya terlalu sibuk untuk mengurus dia. Kami tidak menyajikan masakan barat, tapi kami punya masakan Tionghoa baru yang mengadopsi gaya masakan barat. Mau coba? Apakah mahal? Anda pelanggan pertama kami. Jadi Anda bisa makan di sini gratis. Masakan yang dia buat sangat cantik. Ini untuk Anda. Selamat menikmati. Masih ada hidangan penutup. Saya ambilkan. Oke, terima kasih. Bu, ini untuk Ibu. Rasanya enak sekali. Ini jauh lebih enak daripada yang diberikan teman sekolah saya tentang masakan barat. Nanti, Ibu harus berterima kasih baik pada itu. dia yang membuat masakan enak ini. Ini hidangan penutup Anda. Terima kasih, Nona. Sama-sama. Saya senang Anda menyukainya. Nona, ini makanan paling enak yang pernah saya coba. Selamat menikmati. Oke. Terima kasih banyak. Tidak apa-apa. Ayo, ucapkan selamat tinggal. Nona, sampai jumpa. Sampai jumpa. Hati-hati. Dah? Dah. Bu, tunggu sebentar. Nona, Ada apa? Zuzu? Apakah Anda punya selebaran? Ibu saya bisa membantu promosikan restoran Anda saat dia berangkat kerja besok. Bagus sekali. Terima kasih, Zuzu. Selamat ulang tahun. Sama-sama. Nona, aku baru saja membuat permohonan. aku ingin jadi koki sehebat kamu ketika aku besar nanti. Ayo kita pergi. Kenapa kamu datang ke restoran sejam ini? Sudah sangat malam. Kamu juga datang ke sini. Bukankah normal jika aku muncul di restoranku sendiri? Itu tidak masalah. Jiang Jie. Saat ini aku sangat-sangat senang sekali. Kenapa bisa begitu senang? Karena kamu sangat berharga. Aku tersanjung. Bahan masakan batch baru sudah tiba. Apakah kamu ingin mencoba? Oke. Ini. Ayo kita makan di meja. Jangan cuma berdiri di sana. Bantu pindahkan piring-piring itu ke sana. Koki, bisakah kamu bergeser ke dalam sedikit? Ini kursiku, dan aku suka duduk di sini. Tidak bisakah kamu lebih lembut sedikit? Aku sudah cukup lembut karena tidak menginjak kakimu. Ini. Cobalah. Bagaimana rasanya? Enak. Ayo kita mulai pesta makan kita. Kamu juga silakan.
Apakah kamu tertawa padaku tadi? Tidak, Aku lihat kamu tertawa. pasti kamu salah lihat. Karena kamu sudah traktir aku kepiting ini, aku akan percaya kamu. Terima kasih untuk pestanya, Koki Jian. Sama-sama. Aku akan ambilkan air untukmu. Anggur ada di lemari anggur di ruangan. Betapa buruknya ingatanku. Hanya sudah 1,5 bulan sejak kamu mengalahkan mentorku. Linai, Maafkan aku. Seharusnya aku tahu kamu orang seperti apa. bukankah kamu ingin tahu? Kenapa aku harus mengalahkan mentormu? Come with me. Why did you bring me here? Swiss apprentices Noodle House. I remember that the association. Only like restaurant open for less than 1 day. What do you want to say? Back then, my dad loved cooking. Even if other side that he had no talent and was mediocre, he still wanted to open his own restaurant. So, after he got kicked out of the family, dia opened a restaurant of his own. Dan itu? The restaurant was closed down. Only because other thought that he was abandoned by the Jiang family. Dia was juga as Olivia during the one-star assessment. And the juga was my dad's best friend, Zhong Haiyang. But that's the rule. The rule? Who said the rule? It's the 7 great families. Who also has like who has credit. The member has never possessed the authority of the 7 great families. But at least has enjoyed the benefit brought by the 7 great families. Selfless, kind, and faithful to friends. These are all the comments about your mentor. But kembali, after my dad passed away, when he and Jiang Xiu were about to be sent to the foster care center, he knelt in front of your mentor, begging him to take in Jiang Xiu. But he refused me. Dia was afraid of offering the 7 great families. Afraid of offending the Jiang family. That's not true. Anyai. Even if you want to challenge the authority of the 7 great families, you should not use the hard work of others as a prize. The hard work that one can even maintain oleh themselves. Linai, do you think there is a fairer method than cooking competition? One day, saya akan menantangmu. Oke. Saya tunggu hari itu tiba.
Nai, Ada pelanggan? hubungi nomor saya. Sepertinya ponsel saya rusak. Tidak ada telepon darinya. Artinya dia bahkan tidak mau meneleponmu. Tidak. Dia pasti sibuk. Ya, Lalu menurutmu aku sibuk? lagi pula kita tidak ada pelanggan. Selamat datang di restoran kami. Mau makan? Ya, Berdua? ya, Masuk. Silakan masuk. Kita punya pelanggan. Silakan. Duduklah. Itu Jiang Jie. cukup sulit menemukan tempat ini. Kupikir Ibu Zhou Zhou bercanda dengan ibuku. Ibu Zhou yang memperkenalkan kalian ke sini? Ya, kami pelanggan tetap Ibu Zhou Zhou. Dia sangat merekomendasikan restoran kalian. Kami penasaran, jadi datang. Jangan khawatir, Bu. Kami tidak akan mengecewakan. Oke, Selamat datang di restoran kami. ini restoran Glow Aming. Ya. Saya yang layani. Silakan lewat sini. Nah, cepat. Baik. Linai di mana? Dia izin. Minta izin siapa? Kamu. Katanya dia kirim pesan. Aku tidak pernah baca pesan. Dan aku tidak setuju. Siapa yang masih kirim pesan sekarang? Dia tidak berharap kamu setujui izinnya. Aku ambil saus dulu. Permisi, permisi. Pasien ini perlu ke UGD. Permisi. Kamu di rumah sakit ya? Aku di rumah sakit bersama Li Jidong. Ada apa? Oke, Jiang. Bagaimana kondisi Tuan Li? Dia baik-baik saja. Dia hanya datang untuk pemeriksaan. Nomor 26, Li Jidong. Apakah Li Jidong ada di sini? Ya, ada. Oh iya, mereka memanggil kita. Kita harus pergi. Kamu sudah tutup telepon? Iya, Linai, aku benar-benar tidak menyangka kamu akan membuka restoran tanpa memberitahu Jiang Jie. Tapi sejujurnya, aku merasa cukup senang melakukan pekerjaan menyamar ini. Kalau ada kesempatan lain, ingat hubungi aku ya. ayolah. Tadi saat kamu bicara, aku kira dia sudah menemukan sesuatu. Itu tidak mungkin, kan? Aku sudah nonton Speaks Family berkali-kali. Baiklah, kita kembali ke masalah utama. Apa yang harus aku lakukan sekarang? Kamu datang ke sini menemuiku. Karena kamu tidak bisa menyeimbangkan pemasukan dan pengeluaran, kan? Itu hal yang wajar. Karena kamu sepenuhnya terpengaruh oleh Jiang Jie. Harus aku katakan bahwa Jiang Jie memang sangat ahli dalam memilih bahan makanan. Kamu mempelajarinya dari Jiang Jie. Jadi ketika kamu memilih bahan makanan, kamu secara kebiasaan mengikuti standar restoran Springvale. Tapi restoranmu ini baru berdiri. Yang bisa kamu lakukan sekarang hanyalah mengurangi biaya bahan. Atau menaikkan harga menu. Berhenti. Menaikkan harga menu akan memberikan pukulan yang menghancurkan. Bagi restoran kecilmu. Kamu datang menemuiku. Karena kamu ingin aku memasokkan bahan makanan dengan harga murah, kan? Aku sebenarnya ingin membantumu. Tapi pasokan bahan makanan dari toko Zhong, harganya sama sekali tidak murah. Apakah kamu sudah meminta bantuan ke mentormu? Rumah Misue punya sejarah panjang. Seharusnya punya rantai pasok sendiri. Aku masih jauh dari kualifikasi untuk ikut kompetisi masak. Jadi aku nggak mau merepotkan mentorku. Sudahlah, lebih baik aku hubungi pemasok bahan lain. Tunggu. Jarang ada kesempatan buat bikin Jiang Jie kaget. Kalau aku nggak ikut, pasti bakal nyesel. Sebenarnya ada cara. Buat kamu dapat bahan berkualitas. Dengan harga setengah. Apa itu? Kamu perlu cari seseorang. Siapa? Beberapa restoran, kayak restoran Lik Tening dulu, cuma beli bahan berkualitas. Tapi setiap bahan punya masa konsumsi optimal. Sebelum masa simpannya habis. Restoran mewah biasanya buang bahan yang belum kadaluarsa. Tapi masih berkualitas bagus. Saat masa simpannya habis. Halo. Apa Anda Chef Lee?
aku Linai. Halo, senang bertemu. Aku Jiang Suyang dari restoran Rivermont. Restoran Rivermont. Kalau gitu kamu sama Jiang. Jiang Siu itu. Siu. Siu itu adikku. Chef Lee, kenal Siu? Enggak, cuma dengar namanya aja. Silakan masuk. Oke, silakan. Silakan dinikmati. Chef Lee, silakan duduk. Oke. Dengar-dengar kamu mau beli bahan dari kami secara rutin. Yang masa konsumsi optimalnya udah habis. Iya, Restoran Rivermont berpegang pada konsep ramah lingkungan dan menghargai setiap bahan. Jadi, kami juga sangat memperhatikan bahan yang sudah mendekati akhir masa simpan. Sebenarnya, saat saya dengar dari Chef Sao bahwa Anda ingin membeli bahan dari kami, saya agak terkejut. Jangan salah paham, saya hanya berharap setiap penerima bahan mampu memanfaatkannya dengan baik. Bagaimanapun, makanan tak boleh terbuang percuma. Kan? tenang saja. Walau saya bukan koki yang sangat ahli, dan restoran saya tak terkenal, saya tetap bisa jamin bahwa saya akan hargai dan manfaatkan setiap bahan. Oke, saya percaya Anda. Chef Lee, saya sudah temukan jawabannya dari masakan Anda. Tapi, Ada masalah apa? menurut saya kerjasama adalah proses pemeriksaan timbal balik. Chef Lee, bolehkah saya mengundang Anda untuk ke restoran Rivermont secara pribadi, memeriksa dan menginspeksi bahan kami? Boleh, Tentu saja, itu hak Anda. terima kasih. Kedinginan, Chef Lee, mau saya naikkan suhunya? Tidak, terima kasih. Saya baik-baik saja. Saya lihat kenalan saya. Boleh saya keluar menyapanya, Chef Lee? Boleh, tentu. Saya lumayan santai hari ini. Dia cukup berbeda dengan Jiang Jia. Kebetulan sekali. Linai. Sedang apa? Tunggu di sana. Kamu baik-baik saja? Kenapa sembunyi di sana? Saya ingat ada bumbu enak di sana. Jadi saya coba lihat. Bumbu? Rasanya tidak enak. Pergelangan kaki saya sakit. Tolong saya. Pelan-pelan. Pelan-pelan. Sakit apa? Iya. Mari cari tempat untukmu duduk. Kita bahas kerja samanya lain kali. Tahan dulu. Sudah lebih baik? Iya, Kamu pikir kamu kebal? Jangan masukkan hal yang tidak kamu tahu ke mulut.
Bisa-bisa keracunan. Jangan ada lagi, oke? Ambil. Dia tidak pergi kemarin? Kebetulan lewat? Dia tidak ada di sini. Chef Jiang, kenapa kamu di sini? Jemput kamu. Aku baik-baik saja. Lihat. Lagi pula, kakiku terkilir tidak sengaja. Chef Jiang, kamu tidak perlu merasa salah. Tidak apa-apa. Masuk mobil. Kalian berdua pacaran? Waktu makan siang sudah habis. Tapi dia masih di sini. Dia menunggumu, kan? Kami tidak pacaran. Ini rubah licik. Tiba-tiba diserang nuraninya. Setelah melukai wanita muda cantik. Masakan ini perlu direbus selama 1 jam. Kamu mau berdiri di sini menunggu 1 jam? Ini masakan terakhir. Dilihatin juga rasanya tidak jadi lebih enak. Permisi. Kenapa kamu masih berdiri di sana? Cari tempat duduk. Bagaimana pendapatmu tentang Chef Jiang? Sangat luar biasa. Keahlian memasaknya ahli. Dan pemahamannya tentang bahan dan api presisi seperti robot. Bagaimana kalau dia? Pria yang mungkin mencintaimu? Kakimu terkilir lagi? Tidak. 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 Jangan ceritakan cerita horor, oke? Apa? Linai. Kita sudah sampai. Aku akan antar kamu ke atas. Tidak perlu. Bisa sedikit. Kamu. Benar. Tidak perlu. Oh, kamu ada di sini, Kokili. Ada apa denganmu? Apakah kamu luka? Maaf untuk kemarin, Tuan Jiang. Kamu benar-benar tidak perlu masalah diri. Sebenarnya, kamu bisa datang setelah kamu pulih. Saya benar-benar baik-baik saja. Saya sangat sehat. Kalau begitu, ayo kita periksa bahan-bahan itu. Oke. Silakan ikut saya. Oke. Tuan Jiang ada di sini. Jiang Suyang? Ya, Koki. Mitra kerja restoran Rivermoon yang datang untuk memeriksa bahan-bahan. Menu koki sudah selesai. Kamu yang tangani hidangan sisanya.
Ya, Koki. Tidak heran restoran Rivermont sehebat ini. Kualitas bahan-bahanmu sangat bagus. Bahkan ketika hampir mendekati tanggal kadaluarsa, kualitas bahannya masih jauh lebih baik dibandingkan restoran biasa lainnya. Pantas saja kamu mendapatkan predikat restoran bintang 5. Tuan Jiang, apakah kamu benar-benar bersedia menjual bahan-bahan itu ke restoran kecil saya? Sudah saya katakan. Koki Lee, saya sudah menemukan jawaban saya. Dari masakanmu. Dan menurut saya, kamu tidak perlu terlalu merendah hati. Menurut saya, restoran Glowing Lingmu tidak kalah dari 7 keluarga besar. Mungkin yang kamu butuhkan hanyalah sedikit waktu. Terima kasih banyak. Saya hanya mengatakan yang sebenarnya. Restoran Gloaming? Ini yang selama ini kamu sembunyi-sembunyi bahas dengan Cui Ken? Siu, kenapa kamu ada di sini? Ada apa? Kamu datang ke restoran Rivermont untuk membeli bahan. Seharusnya kamu sudah siap bertemu saya. Saya memilih untuk datang, itu berarti saya bersedia mengambil risiko. Kamu memang berani. Kalau begitu, apa yang akan dipikirkan kakak saya? Kalau dia tahu asistennya membuka restoran di belakangnya? Saya tidak akan menyembunyikannya selamanya. Tapi wajahmu bilang kalau kamu sangat tegang. Jangan khawatir, saya tidak akan ceritakan ini ke kakak saya, karena saya ingin dia mengetahuinya sendiri. Dengan begitu, dia akan tahu bahwa sayalah satu-satunya orang di dunia ini yang bisa dia percaya. Maaf, Chef Lee. Adik saya memang selalu seperti ini sejak kecil. Tolong maafkan dia. Chef Lee, ada sesuatu antara Anda dan Jiang Jie? Hubungan saya dengan Jiang Jie rumit. Jadi, boleh saya minta tolong? Tolong jangan beritahu dia. Kalau saya yang ke restoran Gloaming. Ini urusan pribadi Anda. Jadi saya tidak seharusnya menanyakannya. Tapi Jiang Jie adalah kakak saya. Tolong jangan sakiti dia. Saya hanya ingin mengambil satu hal darinya. Daftar paling populer hari ini. Peringkat pertama. Daftar mingguan restoran Nietzsche. Peringkat pertama. Daftar yang tidak boleh dilewatkan. Peringkat pertama. Bersediakah Anda diwawancara, Chef Lee? Restoran baru Anda baru buka sebulan, tapi sudah menduduki puncak semua daftar itu. Apa yang membuat Anda cemberut? Nai. Jangan khawatir. Pencapaian kita sudah melampaui harapan. Lagi pula, kita punya senjata rahasia. Senjata rahasia apa? Ngomong-ngomong, walaupun saya cuma bantu beberapa hari, tapi saya sengaja minta beberapa media memberitakan Anda. Tidak boleh. Kenapa tidak? Saya sekarang seperti kue pastry putih. Isi mencoloknya bocor kemana-mana. Begitu. Ternyata kamu khawatir sama Jiang Jie. Aku terus-terusan mimpi buruk. Dalam mimpi itu, aku ketahuan merah sama Jiang Jie. Kekhawatiranmu masuk akal. Karena kalau begini terus, cepat atau lambat Jiang Jie akan menyadari ada restoran ini. Aku akan bantu kamu. Aku punya ide. Kakak mau bantu saya sedikit kan? Sembunyikan informasi pemilik restoran? Memang urusan kecil kok. Jadi kamu berjanji sama aku? Apakah menjalankan restoran bareng orang lain itu yang kamu inginkan? Bukan juga. Tapi ini yang paling ingin aku lakukan saat ini. Kakak yang paling baik di dunia. Kamu pasti capek kan? Apakah kamu ingat pendidikan keluarga kita? Tentu saja. Aku akan membalas budi MU nanti. Tapi aku belum punya permintaan apapun sekarang. Aku akan memberitahu MU nanti. Tidak masalah.
Ada panggilan masuk. Halo, baiklah, saya mengerti. Saya akan segera datang. Siapa itu? Pacar kamu ya? Bukan. Tapi aku menyukainya. Baiklah kalau begitu. Aku akan pergi sendiri. Jangan lupa bantu aku ya. Dadah. See you. See you. Akhirnya kamu datang juga. Apa yang kamu lakukan? Aku bawain makanan enak buat kamu. Cobain deh. Turun sini. Aku takut. Tolong aku. Jangan bergerak. Pegang aku. See you. Apakah kamu kaget? Ketika aku dengar kamu buka restoran bareng Linai, aku benar-benar kaget. Waktu kita di restoran Glow Aming kemarin, kenapa kau bohong padaku? Apa yang kau dan Linai rencanakan? Maaf, aku tak bisa bilang. Bahkan padaku? Pergi sana. See you. Makan sebelum dingin. Aku pergi dulu. Chef Jiang, semua bajuku ada bekas tarikanmu. Mau ganti rugi kalau aku tak punya baju lagi? Mungkin. Kau yang bayar gajiku. Jadi pakai uangku sendiri. Kamu siap malam ini? Tidak. Jangan ajak aku ke tempat aneh. Bukan tempat aneh. Rumahku. Bagaimana kalau dia cinta padamu? Untuk apa? Ada. Hal penting yang harus kukatakan. Tak akan lama. Tapi aku tak bisa. Kenapa? Ada acara Li Jidong. Selesai sekitar jam 11. Tak apa. Datang saja setelah selesai. Baik, aku duluan. Linai. Aku akan tunggu sampai kapanpun. Halo, Suyang. Manajer Ju. Naik mobil. Manajer Ju, kamu tidak enak badan? Cek kesehatan saja. Kalau kamu sakit, Chef Jiang pasti tak tega. Manajer Ju, kenapa mau bicara denganku? Sudah kontak mentormu? Sudah.
sering berkomunikasi. Beberapa hari lalu dia bilang kesannya. Benarkah? Mungkin aku salah orang. Kamu lihat dia? Di rumah sakit? Linai. Pak Sue. Apa? Kamu kangen gak sama aku? Pak Sue. Kamu lagi di mana? Kita kan baru chat beberapa hari lalu. Aku masih di sana. Tapi ada yang lihat kamu di rumah sakit kota. Pasti dia salah lihat. Aku baru aja buka kelapa. Oh gitu. Ya udah, selamat bersenang-senang. Aku sama Cuiken nanti beberapa hari lagi datang ke kamu. Oke. Aku cuma mau periksa kesehatan aja. Kemari. Dasar. Aku nggak apa-apa. Pak Sue. Kamu kelihatannya nggak baik-baik aja. Aku baik-baik aja kok. Lihat. Nggak ada apa-apa. Pak Sue. Kamu kenapa sih? Tarik dia pergi. Pak Sue, gimana perasaanmu? Aku baik-baik aja. Cuma masalah kesehatan kecil. Kalau dikasih tahu cuma bikin kamu khawatir aja. Nai. Jangan lebay. Pak Sue, kami kan udah dewasa. Kamar ini buat pasien kanker. Jangan bohongin kami. Iya, aku memang agak sakit. Tapi orang tua kayak aku, pasti ada aja masalah kesehatannya. Sekarang gimana perasaanmu? Baik. Kalau bukan karena dokter ngalangin aku olahraga berat, aku bisa main tai chi buat kamu sekarang. Hati-hati. Ya, aku harus dengerin kata dokter. Dan kerjasama sama dokter buat pengobatan. Pak Sue. Aku ada ide. Aku pindahin kamu ke rumah sakit lain. Teman kakakku itu ahli di bidang ini. Aku yakin dia bisa sembuhin kamu dengan cepat. Lupakan saja, menurutku. Menurutku Ken benar. Kamu sebaiknya dengarkan kami kali ini. Iya. Tidak. Hari ini tidak. Kita ada kerjaan yang harus diselesaikan hari ini. Ya, Ken dan aku buka restoran. Kami tidak bilang karena bisnisnya jelek. Tapi, akhir-akhir ini lumayan ramai. Terus tunggu apa lagi? Ini jam makan siang. Ganti baju untukku. Aku ambil bajumu. Pak Sue, ini masakannya. Masih ada satu piring terakhir. Pak Sue, ini semua masakannya. Apa itu? Restoran Glow Aming. Coba deh. Masakan Nai itu luar biasa. Coba dong. Oke, aku harus coba. Coba dong. Manis asam. Favoritku. Masakanmu sudah jauh berkembang. Lebih enak dari masakanku. Hebat. Pak Sue, hati-hati. Oh, ya, Pak Sue. Pak Sue, Minum air dulu. Aku perlu ke kamar mandi. Infusnya bikin aku pengen kencing. Aku antar kamu. Jangan khawatir. pelan-pelan. Hati-hati. Gak apa-apa. Hati-hati. Ini bukan manis asam. Ini asin.
Linai, kamu datang? Oh iya, aku datang. Linai, kenapa kamu duduk di sini? Bangun dulu. Apa yang terjadi? Aku ingin makan mie ikan yang dibuat Pak Sue untukku. Ketika dia meminta menjadi muridku, dia sudah membujukku selama sebulan penuh. Tapi aku selalu menolaknya setiap kali. Coba tebak kenapa akhirnya aku setuju. Pak Sue selalu berpikir itu karena $20.000 yang dia pinjamkan padaku. Saat itu, Li Jidong tiba-tiba terkena infeksi paru-paru. Aku sangat butuh uang dalam jumlah besar untuk mengobatinya. Apa yang terjadi? Bisakah kamu pinjamkan aku uang? Tidak masalah. Masuk dulu. Tapi sebenarnya bukan karena uangnya. Itu karena mie ikannya. Makan mie ini dulu untuk menghangatkan badan. Nanti aku akan antar kamu ke rumah sakit. Uangnya ada di sini. Aku tidak nafsu makan. Kamu harus makan ini. Ayo makan. Ketakutan yang muncul karena penyakit ayahku. Kepanikan karena aku bisa jadi yatim piatu. Ketidakberdayaan karena aku tidak mampu membayar tagihan rumah sakit. Kebingungan yang aku rasakan tentang masa depan. Aku kira pikiranku kosong saat itu. Sebenarnya, banyak sekali pikiran yang memenuhi kepalaku. Kemudian Pak Sue membuatkan semangkuk mie ikan untukku. Secara perasaan, semangkuk mie ikan itulah yang menyelamatkanku. Mie ikan itu mengajariku bahwa makanan punya bahasanya sendiri. Aku bisa merasakannya. Semangkuk mie itu dibuat khusus untukku. Linai. Maafkan aku. Tentang penyakit Pak Sue. Jiang Jie, jika kamu diberi kesempatan sekali lagi, apakah kamu masih akan ikut kompetisi memasak? Jiang Jie,
Aku terlalu banyak berhutang pada Pak Sue. Koki restoran Senja, keturunan keluarga Lee, pemilik pisau masak bintang 5. Datang ke sini untuk mengajak tantang Jiang Jie, koki restoran musim gugur semi, dalam kompetisi memasak. Keluarga Lee, 2 generasi mereka hanya tinggal nama saja. Mereka cuma buka pas malam. Restoran itu buka pas saya mau tantang keluarga Ge. Itu jelas-jelas nargetin kamu. Orang di belakangnya pasti yang dekat sama kamu, kenal kamu banget. Keluarga Lee, Lee Nai. Gak mungkin dia. Kalau dia punya pisau masak bintang 5. Ngapain dia kerja di sini? Ngomong-ngomong, Ju Hao udah resign. Jelas-jelas dia mata-mata yang ditanam Jiang Suyang, kan? Iya, Dia pergi pas saat-saat kayak gini. Restoran Gloaming pasti ada hubungannya sama keluarga Jiang. sangat mungkin. Pokoknya, kita bisa provokasi Jiang Suyang dulu. Meski Lee Nai nggak ada hubungannya sama keluarga Lee. Menurut gue, lambat laun, kamu bakal sengsara karena dia. Gak mungkin. Dia udah nolak gue. Makasih. Sama-sama. Kerja bagus, Sho. Ibu, saya duluan masuk. Oke. Sampai ketemu. Nai. Ini. Nai. 16.000 dari gue. Sama 10.700 dari kamu. Total 26.700. Udah semua dikirim ke Jingjing. Mulai sekarang gue jadi debitur barumu. Makasih. Jiang Xiu ada keberatan nggak? Kamu kerja bareng gue? Nai. Kamu udah lama kerja sama Jiang Jie. Kamu tahu kelemahannya nggak? Kelemahan? Lee Nai. Jangan perlakukan restoran ini kayak warung kaki 5. Di sini, bumbu dan api tiap masakan. Hasil dari percobaan berkali-kali biar hasilnya maksimal. Sebelum kelemahannya ketahuan, dia udah basmi dari akarnya. Iya. Jiang Jie terlihat tegas. Ya, Jiang Jie mungkin akan menyelidiki restoran Gloaming dalam beberapa hari ini. Ayo kita persiapkan. Menurut pengetahuanku tentang dia, setiap kali sebelum ikut lomba masak, dia pastikan dia akan menang. Apa dia akan menjegal kita? Haruskah aku sewa bodyguard? Kalau bisa sewa bodyguard, kenapa gak sewa preman buat serang dia? Nanti kita yang di atas angin. Bisa gak ya? Bisa. Gak. Nai. Jangan terlalu tegang. Lihat, masih ada 7 hari lagi. Siapa tahu kita beruntung? Ya kan? Pokoknya, kita pasti cari solusi. Jangan lupa ambil bahan-bahan kita di restoran Rivermont. Sampai ketemu di restoran nanti. Aku harus pergi dulu.
Dadah. Restoran Rivermont. Restoran Rivermont. Restoran Gloaming. Keluarga Lee. Aku kira kita cuma tahu sedikit soal urusan asmara Jiang Jie. Tak disangka ada kejutan kayak gini. Suyang, aku agak khawatir. Kalau lihat masakan Linai, apa Jiang Jie bakal menang terlalu mudah? Kayaknya kamu terlalu khawatir. Jiang Jie jarang jatuh cinta sama siapapun. Menang atau kalah, dia pasti akan terpengaruh. Nanti dia bakal kalah lebih parah dari keluarga Jiang. Jadi apapun hasilnya, itu menguntungkan kita. Suyang, boleh aku balik ke kamu? Kenapa? Jiang Jie itu pintar banget. Dia bakal cepat tahu. Aku yang bocorkan penyakit Sue Kaming ke Linai. Selain itu, menang atau kalah, dia akan segera jadi tak berharga. Benar juga. Kalau begitu, kembalilah padaku. Dan raihkan restoran bintang 3 untukku. Suyang, ada hal lain yang perlu kusampaikan. Nanti kita bicarakan. Aku ada urusan lain. Akhir-akhir ini wajahmu pucat. Pasti kurang istirahat. Jangan terlalu memaksakan diri. Tasmu. Jiang Suyang? Kenapa mereka tinggal bersama? Lagi cari apa? Mana manajer Ju? Dia mengundurkan diri. Mulai hari ini, kamu hanya perlu kerjakan tugas rutinmu. Apa aku tak perlu bantu persiapkan lomba masak? Tidak. Ini seharusnya begini. Senang bertemu Anda di sini, Nona Cui. Tuan Jiang, suatu kehormatan. Kudengar ada perubahan besar di Baichuan. Beberapa anggota lama di asosiasi cukup menentang keputusanmu. Memperkenalkan pesanan baru. Pasti akan merugikan kepentingan beberapa orang. Tak terhindarkan. Sepertinya Anda menghadapi masalah. Itulah sebabnya aku datang. Kuharap ada yang bisa membantuku. Keluargaku tak bisa monopoli pasar sebesar ini. Bisakah kita bicara sebentar, Nona Cui? Kebetulan, sejak koki di restoran Rivermont berganti, aku belum coba hidangan barunya. Katanya salah satu dari 7 keluarga besar, keluarga Lee, yang di belakang restoran Gloaming, dan sedang menantang restoran Springvale. Ya. Haruskah kita selidiki restoran Gloaming? Tak usah repot-repot. Menantang restoran Springvale? Dia bodoh. Berhenti. Koki Jiang. Cui Ken. Hanya kamu yang membeli bahan-bahan dari restoran Rivermont. Kamu pikir kamu bisa menyamarkan diri dengan cara ini? Apakah kamu takut bertemu dengan saya? Kamu memang tidak mau bertemu dengan saya. Terakhir saya memang meminta kamu untuk pergi. Oke. Kali ini saya akan pergi sendiri.
Kenapa dia belum muncul untuk menghentikan saya? Lewat sini. Cuy, Kamu pikir lingkungan di sini berbeda dari saat kamu datang terakhir kali? dekorasinya bagus sekali. Sakit. Apa hubunganmu dengan wanita itu? Dia adalah adikku. Apakah kakakmu sudah punya pacar? Pacar yang mana? Benar-benar playboy. Kamu punya banyak sekali rahasia. Tuan Cui, Tuan Cui. Apa kamu tidak ingin tahu kenapa adikmu makan malam bersama Jiang Suyang? Tuan dan Nyonya, saya adalah koki di sini. Hari ini, saya yang bertanggung jawab memasak untuk kalian. Kamu pasti Nona Jiang Siu kan? Ya. Beruntung sekali Siu yang jadi koki. Kalau soal saya tidak tahu apa-apa soal memasak. Sajikan hidangannya. Hidangan pertama, kaki gurita, berada di 2 kubu. Hidangan kedua, gulung pare, pencinta cinta pahit yang berkhianat. Hidangan terakhir, udang goreng, malu untuk playboy itu. Nona Cui, menurut saya, adik saya salah paham tentang kita. Begitu juga dengan kakakku. Kakak. Biar aku bilang ke kamu, dia itu playboy. Aku bicara tentangmu. Jangan buang waktu untuk dia. Hari ini saya sedang bicara bisnis dengan Tuan Jiang. Bicara bisnis? Itu membosankan. Ini cewek yang kamu suka? Pak Cui, apa kamu mau pacaran sama Siu? Kakekku tahu nggak soal ini? Sebenarnya, Kita cuma teman biasa. Maaf ya, salah paham. Silakan makan. Aku duluan ya, Kak. Lihat deh anak muda zaman sekarang. Aku lihat dulu ya, Nona Cui. Tunggu sebentar. Kamu pikir kita teman biasa? Kenapa enggak? Kalau nggak suka, ngapain cium aku? Itu enggak ada artinya. Oh gitu. Ada apa? Aku patah hati, Nai. Kapan kamu pernah pacaran? Wah, kamu nggak tahu. Kamu nggak pernah dan patah hati. Kamu nggak bakal ngerti. Ngapain juga aku ngerasain patah hati? Udah, jangan bahas itu. Kompetisi udah dekat. Udah putusin mau masak apa? Halo, ada orang? Pak,
Pa? Sirip hiu. Perut ikan. Kamu yang lakuin? Enggak, aku aja nggak kenal mereka. Kamu pikir, jangan-jangan Jiang Jia? Jangan-jangan dia udah tahu kita?